Bab 386 Sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yuan mengenakan pakaiannya dan menyuruh Tao Lingwan untuk beristirahat. Segera dia berjalan keluar dan duduk di halaman. Masing-masing tangannya terdapat bola cahaya dan kegelapan dengan perbandingan kekuatan yang sama. Xiao Yuan perlahan mulai menyatukannya dan membuat batasan dengan origin Qi miliknya. Cahaya dan kegelapan saling beresonasi dan berkat penghalang origin Qi yang dia ciptakan membuatnya satu sama lain seimbang. Sekarang dia tahu kesalahan besar yang dia lakukan. Xiao Yuan selama ini terlalu fokus untuk menggabungkan dua kekuatan yang berbeda menjadi satu kekuatan besar. Namun apa yang dilakukannya adalah hal tabu yang merupakan hukum tetap yang mustahil untuk dilanggar. Langit dan bumi memang sebuah kesatuan namun terdapat jarak dan batasan yang sangat jelas. Baik dan buruk adalah sesuatu yang berbeda, namun terdapat batasan yang dinilai dari sudut pandang. Jika ada sebab dari sebuah tindakan maka akan ada akibat yang dipicu dari tindakan itu. Ini adalah kebenaran tertinggi dari Dao harmonisasi. Tubuh Xiao Yuan bersinar sangat terang dan auranya terlihat sangat tenang namun ganas. Xiao Yuan tenggelam dalam pemahamannya dan setelah dia membuka matanya, dia mendapati kesadaran ilahinya diseret dalam kehampaan. Di sana dia melihat angin hitam yang mengerikan seolah dapat menghancurkan segalanya dan di sisi lain terdapat angin yang penuh dengan vitalitas kehidupan yang memperbaiki segalanya. Kedua hal ini sudah seperti roda yang berputar mengelilinginya, dilihat dari manapun keduanya saling melengkapi dan berputar seperti roda kehidupan dan kehancuran. Xiao Yuan sangat terpesona dan memperhatikan kedua hal ini untuk waktu yang sangat lama. Dia seolah melihat sebuah keajaiban dan perlahan terintegritas dengannya. Kekuatan jiwanya perlahan mengalami peningkatan pesat dan berada di puncak tingkat primordial. Jika bukan karena basis kultivasinya yang sekarang Xiao Yuan yakin bahwa kekuatan jiwanya akan terus tumbuh. Di sisi lain Yongnan yang berada di dalam dunia tubuh Xiao Yuan merasakan keanehan. Dunia itu mulai bergetar hebat dan mengalami peluasan dengan paksa. Dua angin yang berbeda muncul dan berputar di atas langit, angin satunya memancarkan aura kehidupan dan satunya lagi memancarkan aura kematian yang sangat mengerikan. Bahkan sebagai binatang suci legendaris, dia merasakan kengerian dari dua jenis angin ini. Perlahan laut mulai terbuka dan sebuah pulau kecil muncul di sana. Tunas pohon kecil mulai tumbuh dan Yongnan tidak bisa menahan keterkejutannya. Bing muncul di samping Yongnan dan terkejut dengan perubahan ini. Anak ini sudah kehilangan api hitam kekacauan dan pertumbuhan dunianya terhenti. Bagaimana mungkin dunia ini bisa berkembang lagi? Jika kau melihat langit maka kau akan tahu jawabannya. Apakah Xiao Yuan menemukan sesuatu yang berharga dan sebanding dengan harta kekacauan? Tanya Yongnan dengan penasaran. Tidak. Saat ini dia mendapatkan pencerahan pemahaman Dao harmonisasi. Karena dunia ini merupakan bagian dari dirinya, maka mungkin pemahamannya tentang Dao menyatu dengan dunia ini. Kata Bing dengan jujur. Bing juga tidak menyangka bahwa Dao harmonisasi akan sebagus ini. Bisa dikatakan bahwa Dao ini menyangkut dengan hukum dunia yang sesungguhnya dan ini adalah awal terbentuknya prinsip dunia. Mereka melihat pulau kecil dan di sana ada tunas pohon yang memancarkan aura kehidupan. Tunas itu berwarna hitam dan putih. Melihat hal ini mereka mulai mengingat sebuah harta tertinggi yang sudah lama hilang dalam sejarah. Pohon keabadian. Kata Bing dan Yongnan dengan wajah yang sangat bersemangat. Bing melirik Yongnan dengan dingin dan berkata, aku menyarankanmu untuk tidak menyentuhnya. Pohon keabadian adalah milik Xiao Yuan dan jangan memikirkan hal buruk. Bukankah kau seharusnya yang patut untuk diwaspadai? Di antara kita berlima hanya kau yang paling brutal dan serakah. Aku rasa kau tidak layak untuk mengatakan hal itu kepadaku. Kata Yongnan dengan jijik. Kunpeng memang selalu membuat kekacauan dan menyebabkan banyak masalah.
karena itulah dia disebut binatang suci pertanda kematian. Kemanapun dia pergi maka Kunpeng akan selalu menghancurkan segalanya. Aku tahu. Tapi biarkan pohon keabadian ini dimiliki Xiao Yuan, dia adalah satu-satunya harapan untuk membuka jalan. Aku tidak ingin kesempatan besar ini hilang begitu saja, jadi dengarkan aku baik-baik dan jangan sampai hal sebagus ini dia lewatkan. Kata Bing dengan dingin. Yongnan mengangguk dan berkata, aku bersumpah tidak akan menyentuhnya, sumpah ini menggunakan namaku sebagai salah satu binatang suci harimau langit. Apakah kau puas sekarang? Bing mengangguk dan mempercayai Yongnan sepenuhnya. Karena Yongnan sudah menggunakan namanya maka dirinya sendiri. Bab 387 Tunas Pohon Keabadian. Kelima binatang suci legendaris dulu pernah terlibat pertempuran besar karena memperebutkan harta dunia yaitu pohon keabadian. Namun sayangnya pertarungan itu berakhir dengan seimbang, sedangkan pohon keabadian menghilang di ruang hampa tanpa sebab. Jika seseorang dapat memurnikannya maka dia akan memiliki tubuh abadi yang tidak bisa dihancurkan. Spekulasi ini memang belum sepenuhnya dibuktikan, namun siapa yang tidak akan tergiur dalam hal semacam itu. Fisik dari kilin ataupun naga sejati memang sangat luar biasa, namun pohon keabadian adalah sesuatu yang sudah berada di luar akal sehat. Berapa kali pun tubuh mereka hancur dan mengalami kerusakan, mereka dapat meregenerasinya dengan sendirinya. Walaupun sekarang apa yang mereka lihat adalah sebuah tunas kecil, namun vitalitas kehidupan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Karena itulah Bing memperingatkan Yongnan untuk tidak macam-macam, di depan harta tertinggi seperti ini dia bisa saja melupakan segalanya. Bing sendiri sebenarnya juga sangat tertarik, namun jika menimbang apa yang dia dapatkan di masa depan maka sesuatu seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Mengingat ayah dari Lei Yunting adalah eksistensi dari Sang Pencipta, jika Bing bisa keluar dari tempat ini dan melihat pemandangan yang baru maka semuanya sepadan. Xiao Yuan juga memperlakukan dirinya dengan baik dan tidak ada alasan bagi Bing untuk merugikannya. Karena itulah semakin bagus perkembangan Xiao Yuan maka akan semakin cepat dia dapat melihat dunia baru. Waktu berlalu selama 1 bulan dan Xiao Yuan masih dalam proses pemahamannya, Tao Lingwan menjaganya dengan tenang dan memperhatikan Xiao Yuan dari jendela kamarnya. Setiap kali dia melihat Xiao Yuan jantungnya berdebar dan perasaan manis muncul di hatinya. Namun dia merasa bingung dengan perasaannya saat ini dan takut bahwa semuanya tidak alami melainkan pengaruh teknik kultivasi mereka. Walaupun dia tidak membencinya dan merasa sangat senang karena mendapatkan pria yang baik dan dapat diandalkan. Sesuai dengan ucapan leluhur Pulau Melayang dan mungkin dia akan berbagi takdir yang sama dengan Xiao Yuan. Bing keluar dari tubuh Xiao Yuan dan pergi ke arah Tao Lingwan. Mereka berdua sudah saling berkenalan satu sama lain. Awalnya Tao Lingwan sangat takut dengan keberadaan Bing, namun Xiao Yuan dengan santai meminta setetes darah Bing dan memberikannya kepada Tao Lingwan. Bagaimana dengan perkembangannya? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Bing dengan santai. Jawab senior. Tidak ada yang terjadi apapun kepada suami. Sebenarnya apa yang suamiku lakukan saat ini? Tanya Tao Lingwan dengan penasaran. Bocah itu mendapatkan pencerah tertinggi dari Dao Harmonisasi. Aku tidak menyangka kalau Pak Tua Tian Du itu memiliki sesuatu yang luar biasa seperti ini. Sesuai ekspektasinya, Xiao Yuan mungkin akan mendapatkan pemahaman yang jauh di atasnya. Kata Bing dengan kagum. Pencapaian suami adalah berkat dari kedua senior, aku sangat berterima kasih. Kata Tao Lingwan dengan hormat. Bing meliriknya dan berkata, kau salah. Aku ataupun harimau langit yang bergantung kepadanya. Apa yang menjadi pencapaiannya saat ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Di dunia tempat dia lahir Xiao Yuan memang berasal dari keluarga besar dan termasuk yang terkuat.
Namun dia memiliki kecacatan dantian dan tidak memungkinkannya untuk berkultivasi. Bing melanjutkan, bukannya mendapatkan perhatian lebih tapi dia dibuang di tempat terpencil dan hidup dengan mandiri. Masih banyak hal yang membuatku merasa kasihan padanya dan apa yang kau alami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakitnya. Tao Lingwan tidak bermaksud untuk meremehkan Xiao Yuan dan meminta maaf, namun siapa yang menyangka kalau Bing akan menceritakan sejarah kelam Xiao Yuan. Aku tahu bahwa kau menceritakan masa lalumu yang menyedihkan, tapi percayakan saja semuanya kepada Xiao Yuan. Saat waktunya tiba dia akan menjadi kaisar kelima yang mungkin akan berdiri di atas kaisar lainnya. Kata Bing dengan tegas. Tao Lingwan sangat terkejut namun dia tidak berani meragukan penilaian Bing, namun sejak ribuan tahun lamanya hanya ada 4 kaisar yang berdiri. Hanya terdapat 4 kaisar sejak era kekacauan kuno. Kelima kaisar kuno saling bertarung satu sama lain dan mati bersama-sama. Apakah suamiku bisa mengembalikan wilayah leluhur seperti dulu? Tanya Tao Lingwan dengan terkejut. Hahaha. Bertarung satu sama lain, siapa yang membuat lelucon ini? Kalian sudah dibodohi. Lebih tepatnya itu pertarungan 1 lawan 4, orang yang mereka lawan adalah kaisar perang yang memiliki kekuatan yang di luar akal sehat. Bahkan dalam pertarungan 4 lawan 1, kaisar perang masih bisa membawa mereka mati bersama. Bing melanjutkan, alasan mengapa hanya ada 4 kaisar bergelar sampai sekarang adalah karena kaisar perang masih hidup dan menyimpan prinsip dunia. 5 kaisar itu masih tetap ada dan singkatnya kalian hanya tidak tahu kebenaran ini. Bab 388 berkumpul di satu tempat. Tao Lingwan terkejut dan berkata, lalu di mana saat ini keberadaan kaisar perang? Jika beliau terluka seharusnya tidak akan selama ini. Kaisar perang sudah mati dan akan digantikan dengan yang baru. Kata Bing dengan tegas. Apakah maksud senior? Suamiku akan menjadi kaisar perang yang baru. Tanya Tao Lingwan dengan kekaguman. Sebelum Bing menjawab pertanyaan Tao Lingwan, ledakan aura menyembur seperti badai. Xiao Yuan berduri dan auranya terlihat sangat tenang, namun sangat menakutkan. Sejak kapan kau suka berbicara omong kosong? Aku tidak akan mengikuti jejak kaisar perang. Karena aku akan melebihi pencapaiannya, ini adalah janji yang aku buat dengannya. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Hehehe. Kau dengar sendiri bukan gadis kecil, pria yang kau sebut suami itu memiliki kesombongan yang tak terukur. Kata Bing dengan kesal. Tao Lingwan tersenyum bahagia dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Bing tidak ingin mengganggu mereka dan sepertinya Yong Nan sudah menceritakan situasi di dunia tubuh Xiao Yuan. Kenapa lama sekali untuk memahami Dao yang kau pelajari? Tanya Tao Lingwan dengan penasaran. Xiao Yuan mengusap wajah Tao Lingwan dan berkata, entahlah. Aku merasa bahwa itu terasa sangat singkat, tapi siapa yang menyangka kalau 1 bulan sudah lewat begitu saja. Kau pasti kesepian bukan? Tidak juga. Bao kecil menemaniku dan sesekali senior Bing keluar, sekarang apa rencanamu? Apakah kita akan keluar sekarang? Tanya Tao Lingwan dengan santai. Iya. Hanya tinggal menghitung hari, namun aku lebih suka jika kau berada di sini dan tetap aman. Tapi sepertinya kau tidak akan setuju. Kata Xiao Yuan dengan pasrah. Suami ingin melakukan hal besar dan sebagai istri aku akan membantunya, setidaknya jika diharuskan maka kita akan melaluinya bersama-sama. Kata Tao Lingwan dengan tegas. Xiao Yuan merasa senang dengan hal ini dan memeluk Tao Lingwan. Segera dia melambaikan tangannya dan keluar dari dunia liontin emas. Mereka berdua terbang bersama menuju ke pusat area. Setelah beberapa hari mereka tiba di tanah yang sangat tandus. Aura dunia berkumpul di atas langit dan terdapat ratusan orang tingkat primordial yang berkumpul dari berbagai ras. Niat membunuh yang besar ditekan secara maksimal.
Namun Xiao Yuan sangat paham dengan mereka. Ketika giok pasif muncul maka hanya masalah waktu sampai niat membunuh mereka akan meledak seperti banjir. Demon Ki meledak dengan gila dan seorang iblis melompat ke tengah dengan santai. Iblis itu merupakan pangeran iblis Guanzi dan momentumnya menekan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seorang pria tua dan ras monster terbang ke arah Guanzi dan berdiri di depannya, junior yang sangat sombong. Apakah kau pikir dengan identitasmu cukup untuk membuat nyawamu selamat? Ras monster tersenyum ganas dan berkata, lebih baik kau mundur dan bergerak sesuai antrian, kami para orang tua tidak suka menggertak yang muda. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Mengaku dirinya tua tapi masih terjebak di tingkat primordial. Menggelikan. Kalian bisa maju bersama-sama atau pangeran ini yang akan bergerak. Guanzi mendesak Demon Ki miliknya dan jiwa tubuh iblis miliknya muncul di belakangnya. Melihat jiwa iblis besar membuat semua orang merinding dan mata Guanzi memancarkan niat bertarung. Jiwa iblis itu melambaikan tangannya dan telapak tangan raksasa menamparkan tubuh mereka berdua. Bang! Mereka berdua terlempar sangat jauh dan menabrak tanah dengan sangat keras. Tubuh dari pria tua ras manusia itu hancur dan pecahan jiwanya melarikan diri. Sedangkan ras monster memuntahkan darah, berkat tubuh fisik bawaan yang kuat mungkin dia akan berakhir buruk seperti ras manusia. Terakhir kali mereka melihat Guanzi seharusnya kekuatannya tidak mengerikan seperti ini, namun bentuk jiwanya sangat kuat dan memancarkan aura iblis yang sesungguhnya. Semua orang yang melihat hal ini merasa ketakutan, jika mereka tidak bekerja sama maka mustahil untuk mengalahkan Guanzi. Mata Guanzi tertuju ke satu arah dan niat bertarungnya meledak dengan gila. Di sana Xiao Yuan menatapnya dengan tajam dan tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Tao Lingwan memegang lengan Xiao Yuan dan memintanya untuk tidak memulai pertarungan lebih awal. Guanzi perlahan terbang ke arah Xiao Yuan dan semua orang membuka jalan. Sepertinya kau memiliki hubungan putra dewa peringkat 4. Bagaimana? Apakah kau sudah siap untuk melakukan pertarungan denganku? Tanya Guanzi dengan santai. Kau menghalangi jalanku. Aku menginginkan dunia pasif ini, bertarung denganmu lebih awal adalah kerugian besar untukku. Kata Xiao Yuan dengan kesal. Tindakan Guanzi ini sama saja mengundang perhatian orang lain kepadanya, namun Guanzi memiliki penilaiannya sendiri dan berpikir kalau Xiao Yuan pantas untuk melawannya. Bab 389 membentuk tim terbaik. Langit mulai bergemuruh dan badai yang besar mulai tercipta, semua orang menunjukkan niat membunuh mereka yang meledak-ledak. Guanzi menatap Xiao Yuan dan berkata, ingin bekerja sama. Dengan gabungan kekuatan kita seharusnya mudah untuk menyingkirkan mereka semua. Aku bisa memberimu giok pasif dan mendapatkan kontrol penuh dunia ini. Tapi ada sesuatu yang aku inginkan di dunia pasif ini dan kau harus memberikannya kepadaku. Guanzi tahu bahwa semua orang yang berkumpul di tempat ini akan mengincar dirinya terlebih dahulu. Tetap saja dia pasti akan kesulitan dan mustahil untuk mengalahkan Xiao Yuan dalam keadaan kelelahan. Satu-satu rencana yang dapat dia pikirkan adalah dengan membawa Xiao Yuan ke kapal miliknya. Dunia pasif ini memang bagus namun sama sekali tidak berarti untuknya. Jadi bukan masalah besar untuk memberikannya kepada Xiao Yuan dan mengambil harta yang merupakan tujuannya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, tidak. Apa kau bermaksud untuk melawan mereka semua hanya dengan kekuatan kita berdua? Aku tidak menganggap ini sesuatu yang baik walaupun tawaran ini menarik. Lalu, kita bisa memulai pertarungannya sekarang, aku juga tidak memiliki keyakinan penuh untuk berurusan dengan mereka. Setidaknya biarkan mereka tahu kemampuanmu dan hanya masalah waktu sampai kau menjadi target. Guanzi tersenyum dan melirik Tao Lingwan, kau mungkin kuat. Melihat kedekatanmu dengannya aku yakin dia merupakan kelemahan terbesarmu.
Aku memberimu pilihan terbaik dan kompensasi yang sesuai, tapi jika kau benar-benar sangat percaya diri maka aku tidak memiliki pilihan lain dengan menyingkirkanmu sekarang. Xiao Yuan memikirkan penawaran dari Guanzi dan sependapat dengannya. Saat ini kekurangan terbesarnya adalah sebuah kelompok yang dapat bertarung bersama dengannya. Tao Lingwan memang kuat namun belum cukup kuat untuk menandingi mereka yang ada di sini. Terlebih Xiao Yuan juga tidak bisa membuatnya dalam bahaya, dia tidak akan memiliki wajah untuk dipertontonkan banyak orang jika membawa wanitanya dalam pertarungan yang putus asa. Lalu jaminan apa yang bisa kau berikan padaku? Kita baru mengenal satu sama lain dan tidak ada alasan kau akan mengingkari perkataanmu. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bersumpah atas rasku dan nama besar ayahku yang merupakan Raja Iblis. Aku juga akan minta adikku untuk membawanya pergi ke tempat yang aman. Aku memiliki arai pertahanan yang bahkan kultivator tingkat Sein lapisan pertama tidak akan bisa menembusnya. Apakah sekarang kau setuju? Kata Guanzi dengan tegas. Tao Lingwan memegang lengan Xiao Yuan dan menunjukkan ekspresi sedih. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan berani mengambil resiko besar ini. Namun perebutan dunia pasif sudah terjadi beberapa kali dan banyak nyawa yang hilang dalam memperebutkan giok pasif. Namun melihat orang terdekatnya sendiri yang mengambil resiko membuat Tao Lingwan merasa gelisah. Xiao Yuan memegang tangan Tao Lingwan dengan erat dan tersenyum, untuk saat ini percayalah kepadaku. Aku akan kembali dengan keadaan utuh. Tao Lingwan mengangguk dan sepertinya dia tidak memiliki peran. Dalam generasinya hanya Xiao Yuan dan Guanzi saja yang mampu melawan monster tua di tingkat primordial selama ratusan tahun. Dirinya memang menyandang gelar putra dewa dan salah satu bakat terbaik di ras manusia, namun itu hanya sebuah bakat dan kekuatannya masih belum cukup untuk bersaing. Xiao Yuan mendekatkan wajahnya dan berbisik, aku tidak akan membiarkanmu menjadi janda muda. Carilah jarak aman dan jangan sampai terlibat. Guanzi merasa kesal melihat pasangan yang saling menggoda ini dan berkata, sepertinya kau sudah memutuskannya. Maka kau harus segera pergi. Tao Lingwan mengangguk dan menyerahkan sisanya kepada Guanzi. Segera dia mengeluarkan token dan mengirim Tao Lingwan pergi ke tempat yang aman. Sekarang apa rencanamu? Xiao Yuan berdiri di samping Guanzi dan melihat ke atas langit. Guanzi menatap beberapa kelompok yang bergerak ke arah mereka dan tersenyum, tentu saja. Kita hanya perlu bertarung. Jika mereka tidak ingin pergi maka jalan satu-satunya adalah memberi mereka kematian yang layak. Aura Guanzi meledak dengan gila dan membuat semua orang menjadi sangat waspada. Ketiga ras yang berkumpul bersiap untuk bertarung dan menyingkirkan orang terkuatlah yang menjadi tujuan awal mereka. Kalian semua tidak perlu menunggu giok pasif terbentuk, aku tahu kalau kalian berniat untuk mengincarku terlebih dahulu. Tidak perlu basa-basi dan bertindak seperti seorang pengecut, majulah jika memiliki keberanian. Guanzi memprovokasi semua orang dan berniat untuk membuka pertempuran besar. Xiao Yuan sendiri tidak memiliki keluhan apapun dengan hal ini. Ini bukan lagi masalah kebencian antar ras yang berbeda, tetapi sudah menyangkut sebuah harta yang memiliki nilai yang berharga. Bab 392 Monster. Semua orang melihat ke arah Guanzi dan Xiao Yuan, mereka semua saling memandang dan aura membunuh mereka meledak dengan gila. Xiao Yuan sama sekali tidak keberatan dengan tindakan yang diambil Guanzi dengan memprovokasi mereka. Terlebih ini hanya masalah waktu sampai mereka menyerang secara diam-diam, daripada bertindak seperti pengecut maka akan jauh lebih baik jika bertarung dalam posisi yang siap. Bocah sialan. Hanya kau seorang pangeran iblis, apakah kau pikir kami tidak berani berurusan denganmu? Karena kalian berdua mencari kematian maka kami akan memberikannya. Kata salah seorang pria yang berada di kerumunan. Guanzi tersenyum dan mengangkat tangannya, Demon Ki menyembur keluar dan berubah menjadi tombak raksasa.
Wujud jiwa iblis besar miliknya muncul dan memancarkan tekanan yang luar biasa. Semua orang merasa gelisah dengan hal ini, namun tidak ada alasan bagi mereka untuk takut. Segera mereka menggunakan wujud jiwa mereka dan menembakkan gelombang besar ke arah Guanxi. Boom! Serangan mereka saling berbenturan dan membuat Guanxi terlempar ke belakang. Namun senyum di wajahnya tidak bisa memudar dan Xiao Yuan bergerak sangat cepat di tengah kerumunan. Pedang pemakan jiwa mulai berdengung dan Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya. Petir emas dengan gila menyebar dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Beberapa orang terkena serangan petir emas dan mengalami luka yang fatal. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan nyawa dan Xiao Yuan sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Aura dunia diserap dalam jumlah yang besar dan armor emas menutupi tubuh Xiao Yuan. Semua orang bisa merasakan bahwa Xiao Yuan mempelajari Dao yang mengerikan. Seolah jiwa semua orang ditarik dalam pertempuran dan sulit untuk melarikan diri. Jiwa dari mayat di tanah tanpa sadar diserap oleh akar spiritual emas dan berubah menjadi nutrisi bagi tubuh Xiao Yuan. Auranya terlihat menekan segalanya dan keagungan terlihat jelas dari sosoknya. Bahkan aura Guanxi tidak akan layak untuk disejajarkan dengan Xiao Yuan, tenang namun terlihat sangat tajam. Seorang ras monster berubah wujud menjadi seekor banteng, kedua tanduknya memancarkan kilatan petir yang sangat ganas. Segera dengan cepat dia berlari ke arah Xiao Yuan dengan ki monster yang meledak-ledak. Xiao Yuan mengangkat pedang pemakan jiwa dan berteriak, "Domain pedang." Api emas muncul di dahinya dan menyebar menciptakan domain. Ki pedang dengan ukuran yang sangat besar muncul di atas langit dan membuat ras monster itu berhenti bergerak. Xiao Yuan mengayunkannya dan ki pedang yang besar itu berayun ke bawah. Semua orang merasa panik dan segera menghindar. Namun tidak bagi ras monster itu. Dia langsung ditekan habis oleh niat pedang yang mengerikan dan hanya bisa meratapi nasib buruknya. Bang! Ki pedang itu membelah tubuhnya menjadi dua bagian dan jiwanya menjadi nutrisi untuk Xiao Yuan. Kekuatannya tidak akan pernah habis dan sekarang dia tahu kengerian dari hukum pertempuran surga. Tanah terbelah dalam jarak ratusan meter dan membentuk jurang yang dalam. Wajah mereka menjadi pucat dan sedikit berharap kalau Xiao Yuan akan kelelahan. Salah seorang pria dari ras manusia muncul di samping Xiao Yuan dengan memegang sebuah kampak yang besar. Jangan takut. Gerakan besar seperti itu pasti mengkonsumsi banyak energinya, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Teriak pria tua itu dengan keras dan kampaknya mulai berayun ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan tidak bisa menghindar dan kampak itu merupakan artefak tingkat primordial dengan kualitas tinggi. Namun dia segera menggunakan hukum harmonisasi dan mulai membiasakan diri. Xiao Yuan mengangkat tangannya yang diselimuti oleh cahaya, dengan santai dia menangkap kampak itu dan mengambilnya dengan paksa. Orang-orang yang di belakangnya sangat terkejut dan berniat untuk maju bersama-sama. Demon Ki yang sangat kuat meledak dari atas langit dan tombak hitam melesat ke bawah seperti sebuah meteor. Guanxi tersenyum dan membunuh puluhan orang di tingkat primordial lapisan ketiga hanya dengan satu kali serang. Xiao Yuan mengambil tangan pria itu dan membanting tubuhnya ke tanah dengan sangat keras. Pria tua itu menyemburkan darah segar dan memohon ampunan dengan menyedihkan. Namun Xiao Yuan tidak berniat untuk membiarkannya tetap hidup dan petir emas menyelimuti tinjunya dan menghancurkan tubuh dari pria tua itu. Sungguh kejam sekali. Kau juga memiliki pemahaman Dao yang sangat mengerikan, sangat cocok untuk orang yang ingin aku lawan. Kata Guanxi dengan niat bertarung yang besar. Kejam. Jika aku lebih lemah darinya aku juga akan mati. Kita di sini sejak awal memutuskan untuk bertarung dalam perebutan harta. Sejak awal mereka harus siap untuk kehilangan nyawa mereka. Kata Xiao Yuan dengan wajah yang dingin. Kalau begitu mari kita selesaikan. Kata Guanxi dengan Demon Ki yang meledak.
Origin Qi Xiao Yuan meledak ke segala arah dan kedua orang ini adalah monster yang nyata, namun semua orang masih tidak berniat untuk mundur dan masih terdapat ratusan dari mereka yang masih hidup.